Shalom, selamat malam saudaraku. Kembali kita pada malam ini kita akan membahas renungan malam tentang makna rohani Bukit Sion yang keempat. Sebelum itu kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kami suami istri Jemi Jeremiah Kolia, Tuhan, anak-anak-Mu di sini, keluarga kami ini Tuhan dalam lindungan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau selalu menyelamatkan kami. Terutama Tuhan, diriku Tuhan yang akan menyampaikan makna Bukit Sion yang keempat. Biarlah kami Tuhan Yesus dalam lindungan Allah. Begitu juga yang menyaksikan program ini Tuhan, berkati mereka bersama anak-anak mereka dalam lindungan darah anak domba Allah dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Allah Roh Kudus untuk memberikan kepada kami roh hikmat, pewahyuan, pengenalan akan makna rohani Bukit Sion ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Engkau terangi hati pikiran mereka, dan Engkau bicara Tuhan melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan dalam mencabarkan isi hati-Mu pada malam hari ini. Berbicara Tuhan dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Kita akan membahas makna Bukit Sion yang keempat, yaitu makna Bukit Sion yang keempat adalah sebagai Sion adalah tempat keselamatan. Sion adalah tempat keselamatan. Kita buka di Yesaya 46. Kita buka di Yesaya 46. Ayat 13. Yesaya 46 ayat 13. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, kata Tuhan ya. Dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Kita ulangi lagi ya. Keselamatan yang daripadaku, daripada Tuhan Yesus ini, tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya. Dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Jadi di sini Sion adalah tempat keselamatan. Kemarin kita bicara Sion yang pertama tempat kediaman Tuhan, yang kedua tempat kekudusan, tempat kudus, yang ketiga tempat pujian dan penyembahan yang kepada yang diurapi kepada Tuhan, yang keempat adalah Sion sebagai tempat keselamatan. Keselamatan ini adalah keselamatan berasal dari Tuhan. Kita buka lagi yuk ayatnya di Mazmur 14 ayat 7. Mazmur 14 ayat 7. Mazmur 14 ayat 7 demikian bunyinya, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Jadi di sini di Mazmur 14 ayat 7 dikatakan, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Jadi dari Sion ini adalah tempat keselamatan. Dibilang keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Makanya suku-suku Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Artinya keselamatan itu dari Sion. Ada amin? Satu ayat lagi ya. Yesaya 62 ayat 11. Yesaya 62 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saya ulangin ya, Yesaya 62 ayat 11. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Jadi keselamatan itu sesungguhnya telah datang, dikatakan kepada putri Sion. Jadi di sini ada menyangkut keselamatan. Keselamatan itu adalah
ancaman-ancaman dari musuh, ancaman terhadap tubuh, jiwa, roh. Ancaman dari tubuh adalah bisa orang-orang yang ingin mencelakakan, sakit penyakit, kita tolak dengan kuasa darah anak domba Allah. Jadi keselamatan itu dari Sion. Kenapa dari Sion? Karena disitulah tempat Tuhan. Tempat Tuhan tinggal. Jadi mata Tuhan memandang anak-anak Tuhan, anak-anak manusia. Makanya ada lagu sekolah minggu, mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Ya, jadi kalau kita buat apapun, mata Tuhan melihat. Jadi kalau kita ada ancaman-ancaman yang kita mungkin tidak tahu, kita buat sesuatu, ada ancaman, baik tubuh, jiwa, roh, Tuhan menghalau, Tuhan meluputkannya. Jadi kita minta Tuhan tetap tolong kita untuk sebagai tempat keselamatan kita. Makanya kita harus berdoa terus. Tuhan Yesus Kristus, kita doa, Tuhan Yesus Kristus, tolong terus selamatkan aku dari serangan-serangan roh jahat, dari serangan-serangan roh jahat, dari serangan roh kematian, dari serangan roh dunia roh mati, dari serangan roh santet, sihir, tunung, guna-guna, tumbal, dari serangan roh maut dan kerajaan maut, dari roh segala penyakit apapun, termasuk roh pandemi ini, roh virus COVID-19, dipatahkan kuasanya dengan darah Allah dari Yesus Kristus. Ya, jadi Sion adalah yang keempat, makanan rohaninya adalah tempat keselamatan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami, memelihara kami dengan keselamatan dari Tuhan, menembus hidup kami dengan keselamatan dari Tuhan, dengan kuasa darah Allah Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami diselamatkan Tuhan dari serangan roh-roh jahat, roh-roh kematian, roh dunia orang mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, roh maut dan maut, roh santet, guna-guna, roh segala penyakit apapun, termasuk roh pandemi virus COVID-19, dipatahkan kuasa dengan darah Allah Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus terus menyelamatkan kami dari segala roh-roh jahat, roh dunia orang mati, roh kematian, roh santet, sihir, tenung, tumbal, roh maut dan maut, roh segala penyakit apapun, termasuk roh pandemi COVID-19, dipatahkan kuasa dengan darah Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang menyaksikan program ini Tuhan, mereka juga dibebaskan dari segala roh jahat, roh orang mati, roh dunia orang mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, roh maut dan maut, roh segala penyakit apapun, termasuk roh COVID-19, ya hancurkan kuasanya dengan darah Allah Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih, sampai jumpa besok malam hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kita diberikan umur panjang. Haleluya. Amin.